Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Kurniawan. Saya akan membahas tentang kebijakan makro prudensial. Menurut IMF, kebijakan makro prudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik. Selanjutnya, menurut European Central Bank atau ECB, kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistemik, sehingga memastikan keberkelanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peraturan Bank Indonesia tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Bank Indonesia melakukan peraturan dan pengawasan makroprudensial dalam rangka yang pertama, mencegah dan mengurangi risiko sistemik. Yang kedua, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Mengapa kebijakan makroprudensial diperlukan? Yang pertama, adanya interconnection antar elemen dalam kegiatan keuangan, diikuti pula dengan adanya spillover risiko yang menunjukkan pentingnya kebijakan makroprudensial. Yang kedua, dalam menjaga SSK, ruang lingkup kebijakan makroprudensial tidak cukup hanya meliputi perbankan, tetapi harus juga menjangkau elemen lain dalam sistem keuangan, termasuk institusi keuangan non-bank atau IKNB, sektor koperasi, dan rumah tangga. Dasar hukum dan tujuan. Yang pertama, UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang tersebut mencakup makroprudensial dan mikroprudensial. Untuk yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 16/11/PBI/2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Yang ketiga, Pengaturan Dewan Gubernur nomor 17/17/PDG/2015 tentang kerangka kebijakan makroprudensial. Dan untuk tujuannya, yang pertama, mencegah dan mengurangi risiko sistemik. Yang kedua, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Perbedaan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Untuk mikroprudensial lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan, dan makroprudensial lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan. Mengapa kebijakan makroprudensial di Bank Sentral? Karena Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Untuk yang kedua, sebagai otoritas moneter, Bank Sentral memiliki peran sebagai stabilitas harga, perilaku risk taking behavior dalam mempengaruhi stabilitas harga. Yang ketiga, Bank Sentral merupakan institusi yang memiliki kapasitas untuk merumuskan bauran kebijakan secara komprehensif melalui strategi pengelola moneter dan instrumen makroprudensial agar permasalahan yang terjadi pada sistem keuangan tidak berdampak negatif kepada kondisi makroekonomi dan sektor real.
Yang keempat, Bank sentral sebagai institusi yang memiliki kapasitas dalam memantau dan menilai kondisi makroekonomi global dan domestik yang memerlukan bagian yang sangat penting dalam kebijakan makroprudensial. Yang kelima, Bank sentral memiliki network dengan banyak sentral lain dan lembaga nasional. Yang terakhir, sebagai upaya menjaga kelancaran operasional infrastruktur sistem keuangan. Kegiatan di Bank Indonesia terkait fungsi makroprudensial. Pengaturan makroprudensial. Pengaturan makroprudensial diperlukan untuk mempengaruhi perilaku pelaku atau institusi keuangan sehingga mampu mitigasi risiko dan menjaga SSK. Kedua, selanjutnya kegiatan utama meliputi riset dan asesmen, penyusunan rekomendasi kebijakan, perumusan instrumen pengaturan, implementasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan pengaturan. Selanjutnya, pengawasan makroprudensial. Pengawasan makroprudensial diperlukan untuk mendeteksi kerentanan dan ketidakseimbangan pada sistem keuangan yang dapat menimbulkan risiko sistemik bank. Pengembangan akses keuangan dan UMKM. Pengembangan akses keuangan dan UMKM diperlukan dalam rangka financial boarding, yaitu meningkatkan akses keuangan masyarakat termasuk UMKM, sekaligus memperluas jangkauan perbankan kepada semua lapisan masyarakat. Yang kedua, kegiatan utama meliputi kegiatan sebagaimana peraturan makroprudensial ditambah dengan upaya-upaya pelaksanaan pendalaman infrastruktur keuangan, fasilitas intermediasi, peningkatan kapasitas, pelindungan konsumen, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya, penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi lender of the last resort. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.